Direktur Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mundur, 3 pimpinan otoritas jasa keuangan juga mengundurkan diri pada Jumat 30 Januari malam secara bersamaan. Mengapa sejumlah petinggi OJK dan BI mundur bersamaan dan apa saja langkah nyata pembenahan pasar modal Indonesia yang harus segera dilakukan? Kita bahas bersama narasumber sudah bergabung, pengamat ekonomi mata uang dan komoditas sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Aswaibi. Selamat malam Pak Ibrahim, apa kabar? Selamat malam, Victor. Baik. Pak Ibrahim, sepanjang sejarah ketika Indonesia diterpa permasalahan pasar modal, baru kali ini beberapa pejabat tinggi BI dan OJK mengundurkan dalam waktu yang boleh dibilang bersamaan begitu. Terjadi begitu cepat, pengunduran diri dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral katanya, guna mendukung pemulihan pasar modal. Bagaimana analisa Anda terkait pengunduran diri petinggi BI dan OJK secara serempak di hari yang sama ini? Apa yang sedang terjadi menurut Anda sebenarnya? Apakah Anda melihat kemungkinan adanya intervensi presiden soal ini? Pak Ibrahim. Oh ya, Victor, kita tahu bahwa MSCI ya sebelumnya 2 bulan sebelumnya sudah memberikan satu informasi terhadap Bursa Efek Indonesia, PSEI dan OJK bahwa perlu ada perbaikan-perbaikan tentang perusahaan-perusahaan yang listed di bursa. Kemudian harus ada reformasi struktural, ya itu juga di perusahaan-perusahaan yang listed di bursa. Nah, tetapi kita lihat bahwa dalam jangka waktu yang relatif panjang, ya, tetapi Bursa Efek Indonesia, kemudian PSEI dan OJK ini masih belum memberikan satu jawaban pasti. Karena secara bersamaan pun juga saat itu indeks harga saham gabungan ini terus melejit tinggi, sehingga apa? Sehingga tidak ada satu istilahnya euforia, ya euforia dari naiknya indeks harga saham gabungan ini membuat pejabat-pejabat di Bursa Efek Indonesia, PSEI dan OJK mereka tidak terlalu serius dalam menanggapi apa yang diinginkan oleh MSCI. Nah, sedangkan MSCI ini adalah salah satu konsultan ya keuangan yang mengelola dana cukup besar, yaitu 139 triliun US dollar. Sehingga MSCI ini sangat sangat disegani di pasar global. Nah, pada saat waktu yang sudah ditentukan kemudian Bursa Efek Indonesia belum ada satu kepastian ya dalam penanganan tersebut, sehingga MSCI langsung ya memberikan satu warning ya pembekuan dan penurunan untuk saham di pasar Indonesia. Nah, ini yang cukup menarik. Nah, sehingga pada saat MSCI ini memberikan satu warning pembekuan, nah yang terjadi adalah menjadi panic buying, ya investor melakukan taking profit, ya kemudian selama 2 hari disuspend, kemudian 3 hari kemudian pun juga mengalami penurunan. Dari situlah ada tekanan, pasti ada tekanan dari pemerintah untuk mereka itu untuk mengundurkan diri. Memang saat itu OJK sudah memberikan warning OJK akan berkantor di Bursa Efek Indonesia, tetapi kita lihat pada saat bersamaan kemudian Direktur Utama Bursa Efek Indonesia mengundurkan diri, ya kemudian selang waktu beberapa jam kemudian Ketua OJK dan wakil-wakilnya mengundurkan diri, itu sebagai rasa tanggung jawab ya bagi mereka, karena menurut saya itu gagal dalam memimpin satu instansi yang cukup besar, dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap perekonomian Indonesia. Nah, ini kalau menurut saya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah itu sah-sah saja dalam kondisi chaos. Kalau seandainya dalam kondisi biasa-biasa saja, ya pemerintah tidak boleh melakukan intervensi karena ini adalah pasar modal, ya mekanisme pasar. Tapi dalam kondisi ya yang begitu masif, kemudian indeks harga saham gabungan terus terjun bebas, ya ini pemerintah wajib ya melakukan intervensi, dan akhirnya ya kita lihat pejabat-pejabatnya mengundurkan diri, dan itu sebagai rasa tanggung jawab agar akan ada reformasi di tubuh baik di Bursa Efek Indonesia maupun di OJK. Dan ini saya sangat memberikan hormat ya terhadap pejabat tersebut, karena mereka begitu gentleman ya mengundurkan diri bahwa saya tidak bisa mengatasi ya krisis ini, dan saya mengundurkan diri, dan itu bagi saya adalah luar biasa. Oke. Itu Victor. Kita hargai keputusan para petinggi BI dan OJK ini begitu ya. Kalau kita melihat ini berarti langkah yang diambil atau ultimatum yang diberikan MSCI ini berpengaruh besar karena
nantinya bisa menutup peluang saham-saham kandidat yang masuk indeks MSCI ini pada peninjauan Februari bulan depan, kemudian juga bulan-bulan berikutnya. Karena risiko lanjutan juga terbuka begitu ya. Pak Ibrahim, keputusan MSCI membekukan sementara perubahan indeks saham Indonesia ini kan menjadi sinyal peringatan serius bagi pasar modal nasional nih. MSCI menyoroti kekhawatiran potensi praktik perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu pembentukan harga saham begitu ya. Nah, artinya iklim investasi di Indonesia tertohok, tidak sedang baik-baik saja. Artinya investor mengeluhkan maraknya praktik premanisme hingga perizinan yang berbelit akibat lambatnya perbaikan birokrasi. Sentimen pelaku bisnis juga masih menyoroti ya berbagai hambatan struktural ini. Apa saja langkah pembenahan yang harus segera dilakukan oleh pemerintah saat ini? Oleh BNI Ya, begitu? jadi pemerintah ya seharusnya ini harus merubah satu kebijakan-kebijakan terutama tentang Undang-Undang P2SK. Ya, Undang-Undang P2SK ini terus terang saja permasalahan tentang manipulasi ya goreng-goreng, kemudian birokrasi yang nakal. Ini masih belum ada. Kemungkinan besar ini akan direvisi Undang-Undang P2SK yang akan menitik beratkan ke penindakan. Nah, kita melihat juga bahwa praktek-praktek yang terjadi ya di pasar modal, terutama di Bursa Efek Indonesia itu adalah saham-saham yang digoreng yang terus-menerus ya kemudian terjadi suspend. Nah, ini yang seharusnya diperbaiki. Sehingga apa? Sehingga pelaku pasar modal ya investor-investor pasar modal ini harus lebih berhati-hati lagi. Nah, kita harus tahu bahwa pada saat MSCI ya membekukan untuk saham-saham di Indonesia, ya pasti ada satu keinginan dari MSCI, itu pasti ada aturan-aturannya bahwa untuk memperbaiki pasar modal di Indonesia lebih baik lagi, ya ini harus diperhatikan. Syaratnya adalah pertama, ya pasti harus ada perubahan struktural. Kemudian yang kedua untuk kenaikan ya untuk yang diperdagangkan di pasar dari 7,5% ya ini menjadi 15%. Ini bisa saja itu merupakan satu persyaratan. Di samping itu pun juga MSCI ini kan mengetahui bahwa data real ya dengan data yang ada di kertas yang laporan langsung ke MSCI ya terhadap perusahaan-perusahaan yang di bursa ini sangat berbeda. Kenapa? Karena MSCI pun juga melakukan riset ya ke lapangan. Bagaimana misal masalah perusahaan-perusahaan tambang yang listing di bursa, kemudian yang anggaplah mungkin lahannya itu sampai ratusan hektar, kenyataannya tumpang tindih di sana. Ya, EU pun juga ada berlipat-lipat, 3 sampai 5. Yang akhirnya apa? Ini pun juga pasti salah satu yang benar-benar diperhatikan oleh MSCI bahwa suatu perusahaan ya perusahaan tambang yang listing di bursa ya yang begitu diminati oleh pasar karena harganya lebih bagus, tetapi kenyataannya di pasar lahannya tidak sesuai dengan apa yang ada di buku yang dilaporkan ke MSCI. Nah, ini pun juga harus diperhatikan. Nah, ini pemerintah sedang mau melakukan reformasi ya secara masif ya agar ada perubahan-perubahan yang mencolok. Kemudian ya kita lihat bahwa masalah goreng-goreng ini yang harus diatasi ya oleh pemerintah, karena pemerintah sendiri jangan sampai hanya diam saja. Nah, dengan adanya pengunduran diri ya dari pejabat-pejabat tersebut baik dari Bursa Efek Indonesia maupun OJK, kemudian adanya signal ya dari MSCI apabila MSCI ya kalau seandainya sudah ada perubahan akan dibawa kembali, sehingga apa? Sehingga pemerintah semakin semangat. Ya, semoga dengan adanya perubahan-perubahan struktural ya kemudian adanya revisi Undang-Undang P2SK yang menekankan terhadap penindakan yang terhadap pelaku-pelaku yang melakukan goreng-menggoreng ini, ya ini yang mungkin akan membuat pasar modal Indonesia semakin maju. Ini awal sebenarnya, awal ya bukan akhir, ini awal keterpurukan dan awal untuk kembali maju ya. Tetapi harus diingat juga bahwa ada satu yang Goldman Sachs pun juga menurunkan ratingnya sama dengan MSCI. Nah, ini ada ketakutan bahwa JP Morgan pun juga nanti akan menurunkan. Jadi yang harus berhati-hati, ini akan berdampak juga terhadap perdagangan di hari Senin. Ya bisa saja ya harga saham gabungan ini juga akan mengalami koreksi. Biasanya hati-hati ya pemerintah harus benar-benar sigap dengan kondisi saat ini. Dan menurut saya
ini sudah cukup bagus, pemerintah sudah melakukan intervensi yang untuk melakukan perubahan-perubahan baik di Bursa Efek Indonesia maupun di OJK. Itu Oke. Victor. Oke, Pak Ibrahim, ini sebenarnya kekhawatiran utama investor global ini memang terletak pada keandalan data kepemilikan saham. Karena indeks MSCI ini selama ini menjadi rujukan utama alokasi dana global begitu ya. MSCI ini berpeluang menurunkan bobot saham Indonesia dalam MSCI Emerging Markets Index. Skenario terburuk diantaranya terjadi penurunan status Indonesia dari pasar berkembang menjadi pasar frontier begitu yang tadi. Kondisi ini berisiko memicu arus keluar dana asing. Nah, berapa lama kondisi ini bisa dicegah Pak Ibrahim? Karena beberapa bulan ke depan ini jadi periode krusial ya bagi posisi pasar modal Indonesia di mata investor global begitu Pak. Ya, ini tergantung dari pemerintah sendiri. Pemerintah harus lebih cepat ya pada saat pejabat-pejabat dari Bursa Efek Indonesia kemudian OJK ya ini mengundurkan diri, harus cepat ada pergantian. Ya, Kemudian harus siap seperti apa ya apa surat dari MSCI ini. Ya kita harus tahu, kita harus pelajari semua apa yang harus diatasi agar rating kita itu dinaikkan kembali. Karena MSCI pun juga memberikan ultimatum kalau seandainya ini tidak dibereskan ya seperti ini. Tapi kalau seandainya mengikuti aturan-aturan yang tidak secara global ya kemungkinan besar ini akan dibuat kembali. Nah ini adalah salah satu tuntutan ya dari MSCI terhadap pasar modal di Indonesia OJK dan OJK ini karena sekarang dalam kondisi pimpinannya pucuk tidak ada, ini harus cepat-cepat ada PLT. Karena ya. PLT ini jangan sampai nanti PLT ini menunggu ya ini lebih berbahaya. Karena apa? Karena ini bicara tentang masalah pasar modal. Nah, pemerintah harus hadir di sini. Ya, pemerintah harus menjembatani ya agar apa? Agar pasar modal ini ya kembali lagi diminati oleh pasar. Karena pasar ini terjadi ini ya panik buying. Kalau terjadi panik buying bukan di Indonesia saja, bukan investor dalam negeri saja, tapi investor luar negeri yang paling banyak. Ini yang paling takut. Kalau kita lihat bahwa kondisi ini harus benar-benar ya diperhatikan secara serius ya oleh pejabat-pejabat OJK, ya oleh pejabat-pejabat dari Bursa Efek Indonesia dan terutama adalah pemerintah. Pemerintah harus terus mengawasi ya secara teliti ya agar apa? Agar benar-benar mengikuti regulasi yang diberikan oleh MSCI. Oke. Itu Victor. Oke, Pak Ibrahim, berbicara tentang kekosongan jabatan begitu di instansi yang kemarin sangat gundah karena ada beberapa pimpinannya yang mundur. Agar tidak lama terjadi kekosongan di Bursa Efek Indonesia ini untuk sementara akan ditunjuk PLT sampai ada direktur utama BI definitif ya. Sementara DPR RI juga akan segera menyiapkan pengganti definitif pejabat OJK lewat uji kelayakan dan kepatutan yang tadi kita sempat bahas. Menurut Anda Pak Ibrahim, siapa atau sosok seperti apa yang dianggap mampu mengendalikan situasi dan dianggap positif bagi pasar nih Pak Ibrahim? Keberpihakannya antara ke investor, ke pemerintah, atau ke pihak lain? Oke, jadi sosok yang paling bagus itulah sosok yang diterima oleh pasar. Oke. Ya, sosok yang diterima oleh pasar. Karena apa? Karena kita melihat bahwa pasar ini adalah yang menentukan segala-galanya sehingga pejabat-pejabat di Bursa Efek Indonesia ini pun juga sosok yang benar-benar pro dengan pasar. Kita harus lihat bahwa kita mekanisme pasar, ya pasar begitu masif, ya sehingga carilah pejabat-pejabat yang benar-benar mereka itu lebih banyak terhadap pasar. Karena apa? Kalau seandainya tidak melihat pasar, ini pun juga akan membuat kegaduhan tersendiri. Misalnya ini harus berhati-hati, pemerintah pun juga harus memilih. Ya, sebenarnya kalau Bursa Efek Indonesia itu yang memilih itu adalah pemegang saham. Ya, pemegang saham dari Bursa Efek Indonesia sendiri, bukan pemerintah. Berbeda dengan OJK. Tetapi memang fit and proper, fit and propernya itu ada di DPR, ya sehingga nanti dikembalikan lagi ke pemegang saham baru akan diangkat. Berbeda dengan OJK. Kalau OJK itu kan fit and proper diajukan oleh presiden, kemudian dibawa ke DPR, dari DPR disetujui, baru disetujui oleh ketok palu oleh ini ya oleh presiden dan diangkat. Nah ini harus benar-benar. Tetapi saya percaya bahwa di Bursa Efek Indonesia itu masih banyak orang yang pandai yang bisa membawa pasar ini kembali bergairah. Ya, karena kita lihat bahwa pengalaman-pengalaman mereka, ya anggotanya pun juga pemegang sahamnya pun juga dari sekuritas-sekuritas yang bagi saya cukup mumpuni ya. Artinya apa? Bahwa dari beberapa sekuritas yang ada ya di bawah Bursa Efek Indonesia pasti ada orang yang hebat lah. Misalnya carilah pejabat yang memang mereka adalah dari akar bawah, terutama dari anggota sendiri yang mereka mengetahui tentang kondisi yang sebenarnya Bursa Efek Indonesia itu.
Itu Victor. Oke, oke. Oke, kita telusuri dari awal ya. OJK ini didirikan untuk mengawasi perdagangan saham yang dilakukan, yang digelar oleh BI begitu ya. Sementara Bursa Efek Indonesia ini sebagai instansi atau lembaga independen yang menggelar perdagangan saham ini. Tadi kalau Pak Ibrahim bilang kalau BI ini untuk menunjuk direktur baru ini sebaiknya pemegang saham yang pertama. Karena dia paling mengerti begitu ya. Tapi untuk OJK lebih baik sebaiknya sudah tahu begitu ya Pak ya. Tapi apakah adakah potensi bahwa pejabat atau direktur utama BI ini akan dipilih atau dipilihkan? Karena sepertinya kita juga tidak ingin mengira-ngira begitu ya, ada kepentingan-kepentingan politik tertentu yang mungkin akan ada begitu ya. Ketika direktur BI sudah mencuat namanya bahwa si A, si B yang akan menjadi direktur BI selanjutnya. Dan kita tahu informasinya adalah dari sosok pemerintahan atau seperti apa begitu. Bagaimana caranya supaya nanti yang dipilih ini untuk mengisi jabatan direktur utama BI ini adalah benar-benar orang yang profesional. Tadi pemegang saham juga yang Bapak sebutkan salah satu syaratnya begitu ya. Bagaimana caranya supaya ini tetap objektif dan bisa melakukan pembenahan sesegera mungkin tanpa ada intervensi di luar? Oke, Victor. Jadi gini, pejabat ya direksi di Bursa Efek Indonesia memang dalam kondisi biasa-biasa, tidak seperti yang sekarang ini ya, itu normal-normal saja dalam pemilihan. Tapi kalau kita lihat kan kondisi ini kondisi yang chaos kan. Pada saat MSCI menurunkan peringkat, kemudian membekukan ya saham di Indonesia, ini kan menurut saya ini hal yang cukup luar biasa. Sehingga apa? Sehingga membuat pemerintah itu kaget. Kenapa kaget? Karena indeks harga saham gabungannya terjun bebas selama 2 hari berturut-turut. Ketiganya juga terjun bebas juga, tapi dari suspend. Nah, disinilah sebenarnya hadir pemerintah. Mungkin pemerintah pun juga terus melakukan koordinasi ya dengan apa? Dengan pemegang saham di Bursa Efek Indonesia, dengan komisaris ya, karena yang menentukan sebenarnya siapa yang jadi dan tidaknya adalah pemegang saham. Ya sama seperti kita pun juga di derivatif juga sama seperti itu. Nah, mungkin dalam kondisi kayak gini ya, kondisi seperti ini kemudian pemerintah melibatkan diri masuk ya melakukan koordinasi dengan pemegang saham, karena kondisi ini adalah kondisi yang bagi saya krusial ya. Ini kan mendadak, mundurnya pun juga mendadak, berarti kan PLT-nya pun harus cepat, dan carilah sosok yang paling bagus. Karena gini, sebenarnya PLT itu kan hanya sementara ya, PLT hanya sementara, kemudian dari situ disusunlah pengganti sebagai direktur utama tersebut ya melalui fit and proper juga ya. Fit and proper ya di Bursa Efek Indonesia, kemudian fit and proper di DPR ya, setelah itu baru dikembalikan lagi ya ke pemegang saham. Dari pemegang saham baru akan diumumkan siapa yang menjadi direktur utama selanjutnya. Nah, itu seperti itu kalau dalam kondisi normal ya. Tetapi saya tidak tahu yang saat ini apakah nanti pemerintah juga akan langsung ikut campur mengumumkan ya, apakah pasar pun juga akan menerima apa yang nanti keikut campuran pemerintah dalam memutuskan ya siapa direktur utama dari Bursa Efek Indonesia, yang Bursa Efek Indonesia itu independen dibandingkan dengan OJK. Mungkin kalau pemerintah mau ikut campur dalam pejabat di OJK dan komisionernya, itu ya hal yang wajar ya, karena mereka langsung menuju ke pucuk pimpinannya. Kalau dari Bursa Efek Indonesia, saya kira harus ini adalah internal, karena ini independen ya, tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Oke, Pak Ibrahim, izin, mungkin ada pemirsa juga yang mungkin kurang paham begitu ya. Regulasi untuk mengatur perdagangan saham ini dibuat oleh OJK? Ya, kalau regulasi oleh OJK dong. OJK, baik. Oke. OJK dong. Baik. Ya. MSCI ini memang menyoroti sekali ya data kepemilikan saham yang memang harus dibenahi dan mereka menunggu perbaikan regulator. Ini berarti istilahnya adalah menunggu perbaikan struktur yang ada di OJK. Jadi sekarang kalau kita berbicara, nanti OJK akan mengawasi Bursa Efek Indonesia begitu yang menggelar perdagangan sahamnya. Ini berarti mau tidak mau OJK ini sosok pimpinannya memang harus benar-benar mampu dan independen begitu. Menurut Anda bagaimana? Karena sepertinya kita tidak mau ada tarik-menarik kepentingan ya. Nanti ketika fit and proper test kemudian muncullah nama-nama yang memang sudah sejatinya yang akan menjadi
pimpinan yang baru adalah si A, si B, sudah di-setting agenda begitu ya. Anda melihat apakah itu kemungkinan akan terjadi atau tidak? Inilah hebatnya Indonesia, semua sudah disetting. Ya seharusnya tidak seperti itu. Jadi seorang pejabat, ya komisioner dan OJK itu sebenarnya harus benar-benar orang yang memang dipandang dia menguasai tentang pasar modal. Ya karena saya melihat bahwa memang benar ya orang yang lebih dekat dengan penguasa itu yang dia cari ya kan untuk jadi seorang pimpinan. Tapi mulai sekarang di zaman Prabowo Gibran ini harus lebih selektif lagi dalam memilih pimpinan ya untuk pejabat-pejabat di komisioner maupun ketua OJK. Karena apa? Karena ini sangat penting sekali. Ini adalah pengalaman terburuk ya saat ini ya setelah istilah MSCI membekukan dan menurunkan peringkat. Ini menurut saya cukup biasa dan apa yang dilakukan oleh pemimpin OJK ini sudah cukup bagus. Artinya apa? Ini kesempatan bagi pemerintah mencari orang-orang terbaik. Ya orang-orang terbaik yang memang benar-benar menguasai, jangan orang politik. Ya jangan orang politik yang masuk di OJK sehingga apa? Sehingga tidak becus dalam menangani semua kasus-kasus yang ada. Nah ini yang harus dilakukan oleh pemerintah bahwa kalau OJK independen, ya ini MSCI, ya kemudian pemerintah yang lainnya pun juga pasti akan menyambut baik. Ya, yang penting pemerintah jangan terlalu banyak ikut campur. Kalau sekarang, oke, ikut campur, tapi pada saat nanti sudah jalan, pemerintah itu harus stop. Tidak boleh, karena tidak boleh dimanapun juga tidak boleh pemerintah melakukan ikut campur ya dalam urusan untuk pasar modal. Tetapi dalam kondisi chaos saat ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk berbenah diri ya agar OJK lebih baik dari sebelumnya yang jelek. Karena MSCI sendiri sudah saya sebutkan, sebelum-sebelumnya sudah memberikan ya satu peringatan, sudah memberikan satu warning ya terhadap Bursa Efek Indonesia, kemudian KSEI, kemudian OJK. Tetapi mereka itu ya saya mungkin mereka mengalami kesulitan terhadap anggotanya ya, kemudian ini adalah perusahaan-perusahaan yang listing di bursa ini mereka mungkin bingung, waduh ini perusahaannya siapa, namanya siapa, tapi pemiliknya siapa. Nah ini yang terjadi di perusahaan-perusahaan sekuritas seperti itu. Itu Victor. Ya, ini artinya adalah oke, untuk pimpinan di Bursa Efek Indonesia ini harus orang yang jago jual beli, jago jualan lah istilahnya, jago untuk mendalangi perdagangan saham begitu. Tapi untuk OJK sendiri pimpinannya adalah orang yang harus peduli sekali dengan apa yang diinginkan oleh MSCI begitu. Salah satunya MSCI, mungkin investor-investor lain juga ingin berharap yang sama supaya tidak ada lagi goreng-menggoreng, kemudian ada data kepemilikan saham yang jelas begitu ya. Ini artinya sebenarnya regulasi yang harus segera diubah dan segera diperbaiki. Menurut Anda, apakah sistem regulasi atau aturan dalam pasar modal di Indonesia, mengatur tentang perdagangan saham dan pasar modal di Indonesia ini memang lebih ke pro siapa? Pro penjual atau pro yang lain? Anda melihatnya seperti apa? Nah ini pro yang punya duit. Kalau di pasar modal itu pro yang punya duit. Jadi gini ya, ini saya berbicara padanya aja. Jadi gini, suatu perusahaan baru berdiri, ya kemudian beberapa bulan kemudian mereka listing di bursa. Ya ini pun juga seharusnya tidak seperti itu. Harus ada beberapa tahun, ya kemudian setelah mereka kelihatan ya dari fundamental keuangannya cukup bagus, ya itu boleh masuk untuk melakukan IPO. Nah, tapi nyatanya tidak seperti itu. Banyak perusahaan-perusahaan yang listing di bursa yang bakar duit, kemudian fundamental keuangannya itu minus, mereka dimasukkan. Nah, berarti ini ada kong kali kong antara perusahaan dengan pejabat-pejabat, oknum-oknum di Bursa Efek Indonesia, kemudian juga di KSEI, kemudian di OJK. Nah, ini akhirnya apa? Ini ketahuan. MSCI sendiri ya itu sudah mengendus itu udah lama. Ya kalau orang bilang sebenarnya udah lama MSCI udah tahu. Cuma MSCI ini bisa saja dari pihak pejabat-pejabat di OJK, di Bursa Efek Indonesia, mereka sudah berikan ya nanti saya pelan-pelan saya ini. Tapi yang kita lihat perusahaan-perusahaan yang listing di bursa ini ya kebanyakan tanda kutip ini punya pengusaha dan politikus yang mereka mungkin sangat sulit ya untuk apa? Untuk melakukan pembenahan karena mungkin aduh saya nggak enak nih. Nah ini bahasa inilah yang akhirnya dihajar oleh MSCI dengan melakukan pembekuan dan penurunan ya rating. Ini luar biasa sakitnya di pasar modal dan yang paling sakit pemerintah ini.
Ini tamparan keras ya bagi pasar modal di Indonesia. Pak Ibrahim, terakhir, ada isu lain yang sedang menjadi sorotan, yaitu rontoknya harga emas. Sabtu 31 Januari, harga emas Antam turun drastis sebesar Rp260.000 per gram. Harga buybacknya juga turun lebih dalam sebesar Rp285.000 per gram. Bagaimana analisa Anda terkait anjloknya harga emas ini, Pak Ibrahim? Kita tahu memang harga buyback ini diatur dalam peraturan Menteri Keuangan ya, tapi adakah korelasinya dengan posisi pasar saham Indonesia yang sedang tertekan ini, Pak? Ya, jadi kalau untuk harga emas dunia ini memang masalah global. Karena kita melihat bahwa ada dua faktor utama penurunan harga emas dunia dan logam mulia. Yang pertama itu adalah calon untuk gubernur di Bank Sentral Amerika itu tadinya itu ada empat, ada Kevin Hassett, Kevin Walsh, ya kemudian Walker, kemudian Ryder. Ya ini yang dibawa ya oleh Trump. Kemudian Trump sendiri ada dua sosok ini yang mereka akan pilih. Yang pertama itu adalah Kevin Hassett dan Kevin Walsh. Nah, Kevin Hassett ini adalah penasihat Gedung Putih. Ya, penasihat Gedung Putih yang belum mempunyai pengalaman dalam memimpin bank sentral Amerika yang begitu besar. Ya, sehingga apa? Sehingga Trump ini berulang kali melakukan evaluasi. Kemudian masuklah Kevin Walsh, yang kita tahu bahwa Kevin Walsh ini adalah salah satu mantan gubernur Bank Sentral Amerika. Tetapi mantan gubernur Bank Sentral Amerika yang begitu tidak menginginkan penurunan suku bunga, yang mempertahankan suku bunga tinggi. Jadi kalau orang bilang yang paling vokal. Nah, inilah yang diambil oleh Trump. Tujuan Trump apa? Agar coba ini orang ini setelah saya ketemu kita deal-dealan ini, apakah nanti pada saat dia memimpin di bulan Mei, apakah akan mengikuti apa yang diinginkan oleh saya atau tidak. Nah, ini tinggal diuji. Tapi pasar ini berbicara lain, sehingga harga emas dunia ini mengalami penurunan yang cukup luar biasa. Ya, kemudian harga logam mulia turun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satu negara bagian di Amerika yang notabene ini adalah basis Partai Demokrat, ya, yang masalah tentang imigran gelap ini begitu masif di sana, demonstrasi. Kemudian ada polisi federal yang menembak ya salah satu aktivis. Ya, sebenarnya aktivis ini bukan seorang imigran, tetapi mereka ini adalah warga negara Amerika. Nah, sehingga apa? Ada satu ancaman ya dari Kongres, dari Partai Demokrat, bahwa dengan masalah ini, ya pendanaan untuk pemerintahan federal kemungkinan besar akan ditunda. Ya, dalam pertemuan di minggu depan ini akan ditunda. Nah, inilah yang membuat apa? Yang membuat fund-fund besar, investor itu melakukan taking profit. Taking profit secara besar-besaran, ya sehingga apa? Sehingga membuat harga emas dunia turun, logam mulia turun. Tetapi kita harus ingat juga bahwa di minggu depan pun, ya Amerika, ya Trump, Israel, ya kemudian Arab Saudi sedang membahas tentang bagaimana ini cara cara menghentikan Iran dalam melakukan uji coba misil, pembuatan misil jarak menengah jarak jauh, kemudian tentang reaktor nuklir. Ini kemungkinan besar pada saat nanti perang ini jadi, ya karena kita lihat bahwa kapal-kapal induk dan kapal-kapal pendukung itu sudah merapat semua ya di Timur Tengah. Ini apalagi sebentar lagi Iran pun juga garda republiknya ini akan melakukan latihan perang ya di Selat Hormuz. Artinya ini bisa ada gesekan cukup luar biasa, apalagi Tiongkok ya kapal perang Tiongkok sudah merapat ke Timur Tengah. Ini yang kemungkinan besar akan membuat harga emas kembali naik. Jadi kalau orang bilang bahwa ini harga emas, saya banyak sekali baik di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, mereka menanyakan, Pak bagaimana masalah ya, tenang saja jangan panik buying. Karena apa? Ini penurunan yang cukup luar biasa, harga sudah tinggi, kemudian turun, tetapi ini akan kembali naik, naiknya pun juga kencang. Ya, kenapa? Karena masalah geopolitik, perpolitikan Amerika, kemudian perang dagang, kemudian supply dan demand, ya kebijakan bank sentral global, ini yang kemungkinan besar akan mengangkat kembali harga emas dunia. Jadi kalau seandainya harga emas dunia logam mulia turun, ini sangat wajar. Tapi tetap harus optimis bahwa di tahun 2026, 2027, 2028 harga emas dunia selagi Trump jadi presiden ini masih akan melejit.
Itu, Victor. Wow, ini artinya apakah gini deh, ada orang ingin investasi dengan emas begitu ya, masyarakat Indonesia ya. Kita mau investasi dengan emas begitu ya. Apakah minggu ini, saat ini adalah waktu yang tepat untuk membeli emas atau tidak, Pak Ibrahim? Tepat, Victor. Ya, sangat tepat sekali. Karena apa? Pada saat harga emas turun, ya, ini turunnya sekarang itu di 2 juta, di 2.860. Ini sudah harga paling rendah. Ya, saya membeli di level harga di 3.100. Ya kan, tapi saya diam. Ya, kenapa? Saya tahu bahwa harga emas dunia ini pasti masih akan naik, rupiah masih akan melemah, dan logam mulia pasti akan terus melonjak. Ya. Jadi harus optimis masyarakat ya bahwa emas sebagai lindung nilai ya ini sangat penting sekali dalam kondisi saat ini, apalagi dalam permasalahan perekonomian di Indonesia ya sedang ada permasalahan daya beli masyarakat menurun, ya ini kesempatan bagi masyarakat untuk menyisihkan dananya untuk berinvestasi baik di logam mulia atau emas digital. Oke. Ya, kalau bisa di emas digital di Bullion Bank. Karena apa? Karena di Bullion Bank itu uang seberapa pun bisa. Ya. 100.000, 500.000, 1 juta bisa. Kalau emas fisik itu kan sudah terlalu mahal. Nah, ini pemerintah begitu luar biasa memberikan ya wadah ya bagi masyarakat yang mereka senang melakukan investasi di logam mulia, dikasih wadah Bullion Bank. Ayo silakan, kalian bisa masuk ke Pegadaian, kalian bisa masuk ke BSI. Ya untuk apa? Untuk melakukan investasi melalui di emas digital. Oke. Itu Victor. Jadi Oke. luar biasa, pemerintah itu luar biasa sekali loh. Oke, oke.